3, 2, 1. Puspaga Semanggi, Surabaya. Halo Bapak. Halo Miss. Oh iya, halo Bapak, selamat siang Bapak. Halo, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Masih semangat ya Pak siang ini? Oke, masih semangat, tetap semangat. Kita harus menjaga imun juga biar kita terhindar dari virus yang saat ini. Gimana Miss Kuning kabarnya? Ya, saya juga baik siang ini. Masih semangat juga Pak ya. Oke, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, baik. Halo semuanya para parents, semuanya, Bapak Ibu semuanya, terus follow Great School Surabaya. Terima kasih Puspaga sudah diundang. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya adalah Doni, salah satu psikolog dari Puspaga Surabaya. Dan sebelumnya mungkin Puspaga Surabaya itu apa? Puspaga Surabaya itu adalah pusat pembelajaran keluarga yang di bawah naungan DP5A, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Perempuan, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti itu. Dan Puspaga sendiri ini kita biasanya memaksimalkan untuk psikoedukasi dan berperan aktif untuk pencegahan, ya, bukan sebagai penanganan. Dan biasanya di Puspaga layanannya apa aja, kayak gitu kan. Kita tidak fokus sama anak-anak aja, tapi kita juga ada konseling keluarga, konseling anak, konseling remaja, bahkan kita ada konseling anak berkebutuhan khusus. Nah, mungkin buat para parents bingung juga, memiliki anak yang berkebutuhan khusus bisa konseling ke Puspaga. Selain itu, kita juga ada kelas parenting, terus habis itu parenting ABK, dan ini khusus juga biasanya untuk para sebelum menikah gitu kan, pasangan-pasangan yang mau menikah, dan bingung nih mengikuti kelas pranikah. Di Puspaga Surabaya ada juga kelas pranikah seperti itu. Dan untuk informasinya bisa dilihat di IG kami di puspaga.sby, atau bisa kita juga ada Facebooknya juga di Puspaga SBY juga. Terus kalau seandainya ingin langsung berkonsultasi seperti itu, karena kita sekarang lagi di masa pandemi ya, jadi kita online. Terus untuk menghubunginya gimana? Tinggal bisa telepon atau WA di 087 0877 2-nya 3 kali 88 959. Tuh. Jadi tinggal telepon atau WA ke nomor tersebut, atau bisa juga DM ke Instagram seperti itu. Dan kita juga nomornya juga ya. Iya, terus kita ada juga ini Miss Kuni, ada pembelajaran juga, misalkan parents pengen baca-baca kayak gitu, kita ada blog gitu kan. Puspaga ada blog. Oke, ya. Blognya puspagasby.blogspot.com. Dan kita juga ini ada kita yang baru nih, yaitu YouTube. Nah, misalkan YouTube itu juga kita ada pembelajaran Puspaga itu apa, terus Puspaga Surabaya ya? Iya, Puspaga Semanggi Surabaya namanya. Oh iya. Oke. Oke, jadi untuk siang ini kita akan membahas stay at home why not. Pertama-tama kita akan membahas tentang permasalahan anak mungkin kali ya Bapak ya, untuk pertama kalinya. Iya, boleh. Kita untuk membahas permasalahan anak. Sebenarnya stay at home ini pasti permasalahannya banyak sekali ya Miss Bune ya. Betul, banyak sekali. Apalagi yang sering itu adalah sekarang, karena udah lama nih, sudah berapa bulan, 7 bulan, berapa 5 bulanan ya gitu ya. Itu udah lama gitu kan, apalagi anak-anak yang usia preschool gitu kan, harusnya sudah bermain aktif dengan teman-teman sebayanya, seusianya. Yang sekarang harus pembelajaran di rumah, itu anak-anak menjadi bosan. Terus habis itu mau kemana pun, Anda teman pun juga nggak ada, tuh kan. Terus habis itu bisa juga kemampuan sosialnya
gitu. Yang terutama kemampuan sosialnya bisa menjadi berkurang gitu. Iya. Tapi tenang sih Miss, kalau seandainya kita para parents juga bisa menstimulasi semuanya itu tidak ada menjadi masalah buat anak kayak gitu. Yang kita tahu kita sendiri ya, misalkan karakteristik anak usia sampai 6 tahun ya, di bawah 6 tahun atau 6 tahun gitu, karakteristiknya itu yang pertama itu apa sih gitu. Perubahan anak itu kan cepat gitu kan, dan cenderung intens. Nah, terus setelah itu mereka itu anak-anak berpikir secara konkret ya, dan sederhana, dan nggak usah macam-macam, pokoknya konkret dan sederhana. Selain itu untuk anak usia di bawah 6 tahun itu rasa ingin tahunya itu besar, suka bereksplorasi. Betul begitu ya. Jadi kita itu harus tahu karakteristiknya anak. Dan yang paling menonjol itu adalah suka meniru. Betul nggak Miss Kuni? Ya, betul sekali. Itu tuh. Ya, suka meniru dan sudah belajar mulai mandiri lah, belajar seperti itu. Dan seperti itu kita juga harus lihat. Kita harus lihat sebagai parents juga, kita untuk seorang anak kan memiliki kecerdasan yang nggak harus dituntut secara akademik gitu kan, tapi juga kecerdasan majemuk itu. Nah, kecerdasan majemuk itu apa aja? Itu ada kecerdasan verbal linguistik, logis matematik, spasial visual, kinestetik, musikal, intrapersonal, interpersonal, naturalis, seperti itu. Terus selain itu, ya jadi dengan berbagai karakteristik anak tersebut, kita guru juga harus memakai kecerdasan tersebut. Dan kita bisa menstimulasinya dari berbagai kecerdasan tersebut. Itu. Begitu Miss Kuni. Oh iya. Kemudian kan mungkin untuk anak-anak usia 6 tahun, 7 tahun itu yang sekarang saat ini sedang melakukan pembelajaran daring itu itu kan banyak yang bosan, terus banyak cranky ya gitu ya Bapak ya. Itu gimana ya Bapak ya solusinya ya? Oke. Untuk usia berapa Miss Kuni? 6 tahun sama 7 tahun ya? Iya. Oke. Kan itu kalau untuk lagi seneng-senengnya main sama teman-teman, ketemu teman-teman, belajar sama teman-teman, terus karena kondisi sekarang ya bisanya cuma di rumah, itu sebenarnya kan aduh bukan nggak mau sekolah kayak gitu, gimana ya? Iya, sebenarnya itu gini, kita harus sebagai parents atau guru, misalkan kita lebih ke parents ya, karena anak lebih banyak di rumah bersama orang tua, gitu kan ya Miss Guni ya. Orang tua ini harus membuat jadwal yang benar-benar disepakati juga sama anak. Jadi sediakan waktu. Jadi misalkan gini, kita di rumah bukan berarti anak di rumah itu bebas liburan, bukan. Tetap sesuaikan dengan jadwal. Misalkan mulai jam 7 sampai jam 8 anak bangun pagi, atau jam 7 sampai jam 8 itu sudah mulai start untuk masuk sekolah. Nah, 7 sampai jam 8 masuk start di sekolah. Kalau di rumah apa? Oh, sudah mulai belajar. Seperti itu. Nah, dikonsistenkan. Dari jam 7 sampai jam 8 itu pun juga tidak harus melulu sampai sore itu harus belajar terus. Enggak. Tetap ada istirahatnya, mungkin coffee break, seperti itu ya. Jadi ada istirahatnya juga, biar anak ini juga merasakan nyaman dan rileks. Gitu. Setelah itu kita sudah jadwal, udah rutin, kita sediakan. Meskipun belajarnya itu kan belajar di rumah, waktu 7 hari nih, Senin sampai Minggu. Nah, belajarnya itu kapan? Kita tentukan loading.
Kita tentukan Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Minggu buat liburan. Benar-benar libur, anak bermain di rumah. Seperti itu. Jadi tidak biasanya kan anak bosen, anak gak mau belajar itu karena anak mindsetnya di dalam otak anak itu kalau nggak sekolah itu di rumah itu libur. Nah, kalau libur itu malas ngapa-ngapain. Ya. Kayak merasa, oh ini tuh di rumah, oh ini tuh libur, ini tuh tidak sekolah, seperti itu mereka. Iya, begitu Miss Kuni. Terus misalkan gini, biasanya kalau untuk anak anak preschool atau TK gitu kan ya, kita sebagai orang tua atau sebagai parents itu juga bisa memodifikasi pembelajaran. Nah, kita biasanya menstimulasikan, apalagi anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu kan stimulasi motorik, baik itu motorik halus, motorik kasar, itu harus ditumbuhkan seperti itu kan. Penting banget ya usia seperti itu. Iya, itu sangat penting. Apalagi usia 3 tahun ya, motorik halus untuk persiapan anak untuk menulis. Nah, iya, betul Bapak, betul sekali. Nah, seperti itu. Jadi kita untuk belajarnya, kita seperti kayak bermain. Jadi ngajak anak, meskipun ini kita jamnya belajar ya, tapi kita belajarnya sambil bermain. Nah, misalkan kita bisa apa? Mainan Play-Doh, seperti itu. Sama anak, main Play-Doh, buat. Nah, kita tentukan temanya. Hari ini kita membuat Play-Doh, temanya binatang, misalkan seperti itu. Ya udah, kita biarkan anak membuat, entah itu binatang atau apa, seperti itu. Nanti kita jelaskan. Tetap kita juga komunikasi. Gitu, Miss. Oh iya. Iya. Berarti kayak main Play-Doh itu juga melatih motorik ya Bapak ya? Iya, itu juga melatih motorik halus untuk Play-Doh itu tersendiri. Oke. Dan ini biasanya untuk usia segitu ya preschool itu ya Bapak, untuk usia 2 tahun itu nanti ada dampak sosialnya nggak sih Pak kalau kondisi kayak gini Pak, mereka nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ketemu teman-teman gitu Pak. Kan untuk 3 tahun kan mereka belum pernah ketemu sama sekali ya, mau ke sekolah juga nggak bisa seperti itu ya Bapak. Ya, kalau untuk dampaknya pasti ada. Apalagi sekarang kita pandemi gitu ya, main bersama temennya yang seusianya itu dia nggak ada. Untuk sosialisasinya bagaimana itu pun juga nggak ada. Jadi nanti bisa anak mengalami untuk belum siap atau belum matang secara sosial. Kecakapan anak secara sosial masih belum matang. Tapi biasanya parents itu nggak perlu khawatir, ya. Jangan takut langsung kita. Jangan gara-gara pandemi anak saya nanti nggak bisa berteman, nggak bisa bergaul seperti itu ya. Nggak usah takut. Yang penting kita stimulasi anaknya, ya. Kita stimulasi anaknya, betul. Stimulasinya bagaimana? Cara stimulasinya kita sebagai parents kita bisa bacain buku cerita. Baca buku cerita temanya tentang persahabatan. Ya, kalau anak-anak itu kan suka biasanya atau binatang, persahabatan antara monyet dengan harimau, misalkan seperti itu. Terus atau persahabatan antara kerbau dan rusa. Jadi kita bikin cerita sendiri, boleh sebagai parent tetap harus menyediakan cerita-cerita seperti itu. Itu untuk menstimulasinya. Atau bisa juga kita sering buat, kalau anaknya sudah paham bahasa, misalkan anak usia 5 tahun kayak gitu ya. Nah, usia 5 tahun kan sudah logikanya sudah mulai jalan, sudah berjalan. Kita sebagai parent bisa gini, menstimulasi begini. Misalkan bayangkan si kakak ini bertemu dengan teman lain, gimana sikapnya gitu. Jadi diajak saling bertukar pendapat. Gitu. Begitu Miss Kuni. Ya. Dan
Dan kita juga tidak melulu masalah kalau untuk ngasih pembelajaran tidak melulu untuk masalah intelijensi kayak gitu. Jadi anak harus bisa baca dan tulis dan hitung. Kita sebagai parent jangan mengejar itu aja. Karena setiap orang mempunyai kecerdasan, banyak macam kecerdasan. Dan itu yang perlu distimulasi, yang saya sebutkan di awal tadi. Ada beberapa kecerdasan majemuk seperti itu. Dan untuk anak-anak memang biasanya, misalkan anak saya ini pergi, bisa kalau diajak ke orang lain, ketemu dengan orang lain bisa ngomongnya lancar. Tapi ketika suatu sisi anak saya nggak bisa matematika, nah itu nggak perlu khawatir. Nah, kemampuan matematika itu nanti kita bisa ajarin perlahan. Tapi anak ini bisa untuk interpersonalnya dengan orang lain bagus gitu. Jadi sosialnya anak ini juga lebih bagus gitu. Tapi untuk anak-anak jangan khawatir, tetap perkembangannya itu akan berganti-ganti, masih belum konsisten juga gitu. Jadi begitu Miss Kuni. Oke. Iya. Ya. Ini sepertinya sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ya Bapak ya. Oh iya, baik. Jadi coba saya bacakan dari pertanyaan viewers kita ya Bapak ya. Oke, siap Miss Kuni. Ini ada yang bertanya, bagi tips dong untuk supaya anak tidak bosan belajar di rumah. Itu seperti apa? Oke, untuk bagi tips supaya anak tidak bosan di rumah, yang pertama yang saya sebutkan tadi, berikan jadwal yang konsisten dan pasti, dan itu diskusikan dengan anak juga. Itu. Terus modifikasi stimulasi anak atau modifikasi pembelajaran anak. Jadi tidak harus melulu, misalkan benar kita ada daring, anak harus pegang gadget, misalkan seperti itu, harus di depan gawai, di depan laptop atau depan komputer, tapi kita tetap juga harus menstimulasi motorik halus dan kasar anak, seperti itu. Jadi kita sebagai parents mengkreasikan metode belajar. Tuh, bisa aja dengan belajar sambil bermain, seperti itu. Misalkan kalau anak kita bahas masalah anak PAUD ya, pendidikan anak usia dini, preschool gitu, misalkan kita kategorikan, misalkan ada di rumah sekitar kita, kita bikin tempelan kertas K. Nah, cari barang yang di rumah yang awal depan awalannya itu kalimatnya itu K gitu, kita tempelkan. Misalkan kita tempelkan kulkas. Nah, ada huruf K di kulkas seperti itu, atau dengan huruf yang lain. Atau kita bisa mengkelompokkan benda, misalkan benda yang lingkaran apa aja, misalkan di rumah ada bola, ada jeruk, seperti itu, ada telur, dikelompokkan. Terus yang berbentuk kotak apa, seperti itu. Jadi kita modifikasi pembelajaran. Tuh. Selain itu kita juga menciptakan suasana yang nyaman buat anak. Jangan sampai benar-benar kita ada pembelajaran daring, kita ya udah yang penting ada laptop, ada gawai, anak disuruh belajar, kita sebagai parents juga tidak mengawasi anak, akhirnya ya semuanya berjalan seperti itu adanya, dan anak pun juga, jangankan anak, orang dewasa pun kalau bekerja seperti itu 5 menit aja atau 10 menit udah bosen. Tuh. Terus untuk yang terakhir, dan yang terakhir itu istirahat yang cukup gitu. Jadi anak meskipun melalui pembelajaran daring, kita juga memberikan istirahat yang cukup kepada anak. So. Jadi seperti itu, Mas. Bahan-bahan yang ada di rumah sekreatif mungkin ya berarti ya sebagai parents ya. Iya, betul. Jadi parents tetap harus banyak-banyak belajar juga gitu. Ya. Ikut belajar juga di parentsnya ya. Iya. Karena kalau untuk masalah pendidikan, Miss, kalau untuk masalah pendidikan, yang pertama sebenarnya bukan di sekolah gitu. Yang pertama memang adalah yang di rumah.
Karena anak kita lahir, anak lahir yang dilihat itu adalah kondisi di rumah, kondisi orang tua. Nah, dari situ juga belajarnya di awal di situ, bukan di sekolah. Sekolah itu hanya membantu aja, mengembangkan anak menjadi lebih berkembang, itu aja. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya. Oke, siap, Miss. Oke, jadi ini ada juga yang bertanya, tips dan trik buat mama biar gak pusing menghadapi anak yang selalu rewel juga disuruh belajar. Jadi biar mamanya terus itu harus gimana ya? Oh gitu. Ya, ini yang perlu memang. Karena kita misalkan anak rewel, orang tua sudah stres, udah bingung harus mau gimana, seperti itu kan. Sebenarnya gampang aja sih. Sebenarnya anak rewel, anak nggak mau belajar, kondisi emosinya anak itu bagaimana? Kondisi orang tua bagaimana? Yang orang tua itu. Kalau kondisi anak sudah rewel, terus orang tuanya kan sudah emosinya juga, sudah marah kayak gitu, dan nyuruhnya pun dengan marah, anak pasti akan lebih rewel gitu. Jadi memang intensitas emosi dari orang tua